sekali tidak menggunakan jabatannya dengan sebaik-baiknya. Bahkan mereka mengkhianati rakyat Indonesia, kawan-kawan. Betul tidak? Hari ini ditetapkan BBM naik dan itu sangat menyusahkan rakyat Indonesia, kawan-kawan. Kami mewakili suara-suara rakyat yang tertindas. Sangat memilukan melihat negara-negara ini, melihat negara Indonesia yang sangat mempermainkan rakyat Indonesia, kawan-kawan. Betul tidak? Hidup rakyat Indonesia. Hidup ibu ini yang melawan. Sekian orasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang terhormat untuk seluruh masyarakat yang hadir pada siang hari ini, meskipun cuaca sedang seperti akan mendung, tapi semangat kami rakyat Indonesia tentunya tidak akan pernah pudar. Bapak yang terhormat, polisi yang juga mengawal kami datang ke sini bukan untuk anarkis, hanya ingin menyampaikan aspirasi kami. Meskipun jumlah kami bisa dihitung jari, tapi yang tidak percaya teman-teman kami sedang di perjalanan menuju ke lokasi ini. Teman-teman kami yang tersebar yang saat ini masih ada di perjalanan, yang ada di DPR juga akan berkumpul di tempat ini. Kita datang ke sini, banyak yang ingin disampaikan. Salah satunya yang seperti yang saya sampaikan oleh teman-teman kami, bahwa Presiden Joko Widodo, meskipun beliau sudah berstatement pada 10 April kemarin bahwa dia hanya mengeprank masyarakat Indonesia. Kenapa Presiden mengeluarkan pernyataan bahwa dia tidak akan melanjutkan, sedangkan flyer-flyer mahasiswa dan masyarakat sedang bertebaran di mana-mana. Artinya ada ketakutan tersendiri dari Presiden Indonesia. Saya sebagai perwakilan dari perempuan Indonesia yang nantinya akan menjadi rahim yang melahirkan generasi, menyampaikan bahwa kami juga perempuan yang terlahir dari kaum buruh. Kami anak yang terlahir dari kaum buruh dan juga petani. Kami tentunya paham bahwa Indonesia adalah negara yang kaya raya. Kita ketahui meskipun saat ini minyak goreng sedang langka, tapi kalau Bapak juga tahu bahwa di Indonesia adalah negara yang terbesar dengan populasi kelapa sawitnya. Kita ketahui bahwa Indonesia tersebar di Kalimantan dan Sumatera. Karena saya adalah orang Sumatera, tentu tahu bagaimana luasnya kelapa sawit. Tapi kenapa tiba-tiba di Indonesia mengalami kelangkaan? Artinya di sini ada sesuatu yang perlu kita pertanyakan terhadap oligarki dan juga pemerintah. Ada perbedaan harga dan juga di sini perlu kita pahami bahwa kami rakyat Indonesia sedang mengalami keresahan yang tidak bisa kita selesaikan. Bapak dan Ibu-ibu, jika kami perempuan sudah berada di lapangan, ibu-ibu hari ini sudah ikut bersama kami, artinya ada kegundahan yang tidak bisa dibendung oleh ibu-ibu. Makasih ibu. Baik ibu-ibu sekalian, kita perlu ketahui bahwa meskipun hari ini para cokong-cokong yang sedang berada di balik. Mas Elmas, komentarnya mau digelontor atau gimana? Baik teman-teman sekalian, kita semua jangan pernah takut, kita menyampaikan aspirasi dengan baik-baik saja. Karena kita akan berada di sini sampai menunggu teman-teman yang berada di perjalanan dengan kita. Kita jangan pernah bentar meskipun nanti akan hujan turun. Sepakat teman-teman? Teman-teman sekalian, saya kembalikan kepada orang yang lain. Salam sejahtera buat seluruh rakyatku dimanapun rakyatku berada, termasuk yang ada di tempat ini. Saya datang ke sini ingin bertanya kepada seluruh rakyatku maupun mahasiswa dan mahasiswa. Sebelum saya bertanya, terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri saya. Saya Satrio Piningit. Nama saya Suwono. Saya dilahirkan dari Kampung Sidodadi, Desa Besowo, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Nah, di atas kepala saya ini ada tulisan APP. Tahukah arti APP, wahai rakyatku?
Kalau tidak tahu maka sekarang juga saya mau memberitahu. Itu aku pemilik lagi presiden. Jangan kalian semua bukan milikku. Sedangkan presiden pun adalah milik. Sudah jelas atau belum wahai rakyatku? Kalau sudah jelas, maka saya akan bertanya kepada rakyatku yang ada di tempat di sini semuanya. Sebagai pertanyaan saya ya, rakyatku dari rumah datang ke tempat ini, niat dan tujuan rakyatku kepengen bertemu kepada siapa? Presiden siapa wahai rakyatku? Wahai rakyat Suwono. kalau kalian kepengen ketemu Presiden Jokowi datang ke tempat ini, artinya rakyatku salah alamat. Sebab Jokowi sejak mulai tahun 2017 yang lalu sudah aku usir dari Istana Merdeka ini, sehingga dia tidak punya tempat, maka dibawa oleh Megawi ke Bogor, ditaruh di kandang rusa, disuruh kasih makan rusa dan bebek angsa. Itu benar atau tidak wahai rakyatku? Maka kalau itu benar, kira-kira layak jadi presidenmu? Saya menyampaikan, kalau ada ditangkap jangan melukai, menangkap langsung. Cukup dari Suwono. Ini gambar. Sudah jelas? Oke, baik. Terima kasih. Semangat kawan-kawan. Semangat kawan-kawan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam. Om Swastiastu, Om Santi, Om Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang pertama-tama, sebagai hamba yang doib, hamba yang tak luput daripada kesalahan dan kehilafan, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kita terhadap Sang Ratu Kosmos, Sang Hegemoni Alam, Sang Arsitektur Penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Berkat rahmat dan hidayahnya lah, sehingga pada kesempatan sore menjelang malam hari ini, kita bisa berjumpa muka jumpa pikiran dan jiwa di depan patung kuda Bapak Ibu Saudara-saudara. Yang saya hormati kepada aparatur institusi kepolisian Republik Indonesia yang selalu senantiasa mengawal agenda aspirasi masyarakat Republik Indonesia, pada khususnya kita saya bicara Jakarta Besar pada hari ini kawan-kawan. Lagi-lagi perlu kami sampaikan bahwa persoalan yang kemudian hari ini terjadi di dalam negara kesatuan Republik Indonesia kawan-kawan, ini bukan hal yang biasa saudara-saudaraku. Mungkin bagi orang yang kemudian tidak menganalisis dan tidak menganalisa arah dunia, perkembangan serta krisisnya kebudayaan Republik ini kawan-kawan, yang dimana kita ketahui secara bersama bahwa beberapa bulan yang lalu banyak polemik yang kemudian terjadi, baik kemudian ada di 34 provinsi. Kawan-kawanku, hari ini sangat membingungkan dalam pikiran kami, menjadi pertanyaan besar ketika sebuah wacana nasional yang dicanangkan oleh pemerintahan bisa diakomodir dengan baik, bisa dilaksanakan dengan baik, bisa ditindak dengan baik, tetapi ketika dicanangkan sebagai sebuah tindakan politik malah ditinggalkan, seakan-akan itu menjadi sebuah unsur ketidakmampuan dalam pemerintahan Jokowi Maruf Amin. Kawan-kawan sekalian, maka kawan-kawanku, sepakat emak-emakku, hari ini kita harus mempertegas bahwa tidak ada rezim yang lebih kuat daripada Sang Ilahi. Tidak ada kekuasaan yang abadi selain kekuasaan yang absolut, kekuasaan yang roh, kawan-kawan. Di dalam himpunan mahasiswa Islam kita ketahui bersama bahwa
sebuah kekuasaan absolut yang tertuang di dalam pengetahuan hanyalah kekuasaan ilahi. Oleh sebab itu, saya katakan dengan jelas sekali lagi bahwa Jokowi bukanlah Tuhan ataupun dewa. Jokowi bukan Tuhan ataupun dewa yang harus disembah, yang harus diakomodir, yang harus diakui untuk bagaimana memimpin negara ini supaya tidak berdoa. Bahkan kawan-kawanku, saya bingung ketika hari ini rejim ini mengaminkan sebuah tindakan yang mana mempertaruhkan konstitusi kawan-kawan. Pada 2014 kita sama-sama menyaksikan bahwa Insinyur Joko Widodo mempertaruhkan jabatan wali kotanya untuk menjadi RI 1 kawan-kawan. Kawan-kawan ingat pada tahun 2014 Insinyur Joko Widodo pertaruhkan jabatan gubernurnya untuk menjadi RI 1. Sekarang di tahun 2022 rejim yang dipimpin oleh Jokowi kembali mempertaruhkan konstitusi untuk sawat kepemimpinan 5 tahun ke depan, kawan-kawan sekalian. Itu adalah sumber yang mana kita ketahui bersama sebagai fondasi, sebagai rangsangan berpikir untuk bagaimana membentuk paradigma baru terhadap pemerintahan ini, kawan-kawan sekalian. Maka kawan-kawanku, Erlangga berteriak mengaminkan 3 periode. Ketua PAN mengaminkan 3 periode. Habis itu lagi yang terbaru ini, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengaminkan untuk bagaimana setiap kepala daerah yang dikategorikan sebagai aparatur negara terendah untuk bagaimana dibiarkan mengakui untuk bagaimana mendukung Jokowi 3 periode. Bagaimana bisa negara memberikan gaji, negara memberikan uang, negara memfasilitasi, negara menciptakan sebuah pola ekonomi, malah diciptakan sebagai salah satu langkah politik. Bagaimana bisa desa-desa ini